Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan persamaan sistem khilafat atau khilafah antara silsilah Musawi alaihissalam dan Muhammadi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa saya mengambil tema ini? Karena kita ketahui baik itu dari Al-Quran maupun Alkitab, keduanya sepakat bahwasanya Rasulullah SAW itu sama dengan Nabi Musa alaihissalam, sama-sama seorang yang diutus oleh Allah Ta'ala dan seorang yang membawa syariat dan kitab. Lalu kemudian di ayat lain pula Allah Ta'ala berfirman bahwasanya niscaya akan diteruskan atau sistem khilafat ini akan ada pada silsilah Rasulullah SAW, sebagaimana Allah Ta'ala telah menjadikannya ada sistem khilafat ini pada masa Nabi Musa alaihissalam dan seterusnya hingga 1400 tahun, yang mana silsilah Musawi ditutup dengan kedatangan Yesus atau Nabi Isa alaihissalam. Nah, dari sini apakah silsilah Nabi Muhammad SAW juga seperti demikian? Tentu saja harus demikian, karena ini sudah menjadi ketetapan Allah Ta'ala bahwasanya sistem khilafat harus sama antara Musawi dan Muhammadi. Di sini saya sampaikan bahwasanya baik itu silsilah Musawi ataupun Muhammadi terdapat 13 khalifah yang tercatat. Khalifah itu di dalam silsilah Musawi mereka disebut para nabi, raja dan sebagainya, dan juga di dalam silsilah Muhammadi para khalifah itu bisa khalifah, mujaddid dan sebagainya. Mengapa di sini selama 1400 tahun hanya terdapat 13 mujaddid atau khalifah yang luar biasa gitu kan, yang tercatat? Ini ada referensinya. Baik itu dari Al-Quran maupun Alkitab. Di dalam Al-Quran, surah Al-Buruj ayat 2-3, wasama idzatil buruj wal yaumil mau'ud, yang artinya demi gugusan-gugusan bintang, demi langit yang mempunyai gugusan-gugusan bintang, dan demi hari yang dijanjikan. Gugusan bintang itu ada 12 menurut tafsiran para ulama. Nah, di sini Hazrat Khalifatul Masih kedua radhiyallahu an menyampaikan bahwasanya 12 gugusan bintang itu adalah 12 khalifah sebelum Masih Maud alaihissalam. Begitu pula di dalam silsilah Musawi kita ketahui bahwasanya perjanjian lama itu dibagi ke dalam 3 bagian. Yang pertama adalah Pentateuch atau Torah, yang kedua adalah Nevi'im, yang ketiga adalah Ketubim. Jadi untuk Nevi'im atau Nebi'im ini kitab nabi-nabi. Bisa tuan-tuan lihat di dalam Alkitab, di sana ada 12 kitab ya, 12 kitab nabi-nabi. Mengapa itu harus 12? Dan setelah itu perjanjian baru yang dibawa oleh Nabi Isa atau Yesus alaihissalam. Nah, ini adalah 2 contoh yang saya ambil, yang mana ketika kita cocokkan keduanya sama, baik itu silsilah Musawi maupun Muhammadi. Nah, untuk lebih jelas kita lihat apakah peran khalifah pertama Musawi dan Muhammadi sama?
Nah, tentu keduanya adalah sama, ya. Baik, silsilah Musawi, khalifah pertamanya adalah Yasuk bin Nun. Sementara silsilah Muhammadi, khalifah pertamanya adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Kita ketahui bahwasanya ketika Nabi Musa alaihissalam wafat, waktu itu umat Yahudi belum sampai ke tanah Kan'an, ya. Bani Israel belum sampai ke tanah Kan'an. Sehingga ketika kita lihat di dalam kitab Ulangan pasal 34, di sana disebutkan bahwasanya Bani Israel menangis selama 30 hari dalam kesedihan. Nah, lalu di kitab Yosua pasal 1, Yosua bin Nun memimpin kaum Yahudi untuk menaklukkan Kan'an. Di sana Yosua bin Nun menguatkan Bani Israel yang mana mereka larut dalam kesedihan karena ditinggalkan oleh Nabi, ditinggalkan oleh sosok pemimpin yang mereka cintai. Nah, untuk untuk menghindari, untuk memberi semangat kembali Bani Israel waktu itu, maka Hazrat Yasuk bin Nun alaihissalam memimpin kaum Yahudi, memberi semangat kepada mereka sehingga timbul lagi gelora dari Bani Israel untuk menempati tanah yang dijanjikan. Nah, begitu pula dengan Hazrat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Ketika Rasulullah SAW begitu luar biasanya kesedihan menimpa umat Islam, sehingga pada waktu itu Hazrat Umar bin Khattab radhiyallahu an ketika mendengar kewafatan Rasulullah SAW, ia menghunus pedangnya lalu berkata, barang siapa yang mengatakan Rasulullah SAW sudah wafat, maka akan aku penggal kepalanya. Tetapi dengan tenangnya Hazrat Abu Bakar menyampaikan sebuah pidato dan mengutip ayat Al-Quran. Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul. Nabi Muhammad tidak lain adalah rasul, telah berlalu sebelum beliau rasul-rasul. Ketika telah selesai Abu Bakar radhiyallahu anhu menyampaikan nasihat tersebut, Hazrat Umar radhiyallahu an langsung melepaskan pedangnya dan menangis sekencang-kencangnya. Jadi keduanya sama antara Yasuk bin Nun dan Abu Bakar As-Siddiq. Kedua-duanya menenangkan umat yang kala waktu itu telah ditinggalkan atau telah melihat pemimpin mereka, nabi mereka wafat. Nah, itulah. Jadi terdapat kesamaan. Nah, di sini kita lihat bahwasanya yang pertama itu sama. Nah, untuk yang kedua sampai ke-12, nah nanti mungkin bisa menjadi kajian untuk kita semua, untuk kita kaji bersama-sama. Pasti semuanya terdapat persamaan. Di sini, lalu yang terakhir, kita ketahui bahwasanya silsilah Musawi itu ditutup dengan kedatangan Masih yang dijanjikan atau Isa ibnu Maryam atau Yesus alaihissalam. Nah, begitu pula silsilah Muhammadi pasti ditutup dengan kedatangan Masih Maud atau Imam Mahdi alaihissalam. Mengapa demikian? Karena baik itu nubuatan yang disampaikan Nabi Musa mengenai Isa ibnu Maryam dan nubuatan Rasulullah SAW mengenai kedatangan Imam Mahdi atau Masih Maud alaihissalam, keduanya sama. Ya, kalau kita lihat Isa ibnu Maryam turun
1400 tahun setelah kewafatan Nabi Musa alaihissalam, begitu pula di masa Islam, Nabi Isa atau Imam Mahdi atau Masih Maud harus datang 1400 tahun setelah kewafatan Rasulullah SAW. Nah, di sini apakah keduanya memiliki persamaan? Tentu, keduanya memiliki persamaan. Nabi Isa alaihissalam lahir 1400 tahun setelah Musa alaihissalam. Begitu pula Imam Mahdi atau Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alaihissalam lahir pada masa itu. Lalu kemudian tidak mengerjakan perang. Betul. Terdapat hadis Rasulullah SAW bahwa salah satu tugas Imam Mahdi adalah menghapuskan perang. Yada'ul harb. Ya. Begitu pula Nabi Isa alaihissalam pada waktu itu mengajarkan kepada muridnya begitu lembutnya. Bahkan beliau mengatakan, apabila ada seseorang yang menampar pipi kananmu, maka berikanlah pipi kirimu. Jadi keduanya sama-sama tidak mengajarkan mengenai peperangan. Lalu kemudian, bukan keturunan Yahudi dari pihak ayah. Nabi Isa alaihissalam bukanlah keturunan Yahudi. Karena mengapa? Karena beliau tidak memiliki bapak. Begitu pula dengan Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alaihissalam. Beliau memiliki keturunan dari Rasulullah bukanlah dari garis bapak, melainkan dari garis ibu. Lalu kemudian yang selanjutnya, Isa ibnu Maryam lahir pada saat kerajaan Romawi menguasai Palestina saat itu. Begitu pula Hazrat Mirza Ghulam Ahmad. Beliau lahir ketika India sedang berada di bawah kekuasaan Inggris. Jadi kedua-duanya lahir di masa di mana negara yang mereka tempati sedang berada dalam jajahan. Nah, begitu pula terdapat kesamaan-kesamaan lain yang kalau kita kaji secara mendalam itu tentu akan menambah keimanan kita.